Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adli Azura dari Fakultas Teknik Perencanaan Wilayah Kota Universitas Islam Bandung, NPM 1007031919106. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengklasifikasian supervised dan unsupervised. Analisis citra merupakan kegiatan untuk melakukan penelitian terhadap suatu hasil pemotretan suatu objek ruangan dengan satelit untuk ditinjau dan diolah kembali agar menghasilkan suatu informasi yang diinginkan. Sedangkan klasifikasi adalah penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan. Yang pertama adalah pengklasifikasian unsupervised atau pengklasifikasian lahan yang tidak terawasi. Untuk melakukan mengelompokkan nilai-nilai piksel suatu citra oleh komputer atau software ke dalam kelas-kelas spektral dengan menggunakan algoritma klasterisasi lalu mengelompokkannya. Dalam metode ini, di awal proses, biasanya analis atau orang yang melakukan analisis akan menentukan jumlah kelas atau klaster yang akan dibuat. Kemudian, setelah mendapatkan hasil, analis menetapkan kelas-kelas lahan terhadap kelas-kelas spektral yang telah dikelompokkan oleh software atau komputer tersebut. Dari kelas yang dihasilkan, analis bisa menggabungkan beberapa jenis kelas yang dianggap memiliki informasi yang sama menjadi satu kelas. Misalnya, kelas 1 merupakan sawah, kelas 2 merupakan perkebunan, dan kelas 3 merupakan hutan. Maka bisa dikelompokkan menjadi satu kelas, yaitu kelas vegetasi. Selanjutnya adalah pengklasifikasian supervised atau pengklasifikasian lahan secara terawasi. Pada sistem kerja metode terbimbing atau supervised, analis terlebih dahulu diharuskan menetapkan beberapa training area atau daerah contoh pada citra sebagai kelas lahan tertentu. Penetapan ini berdasarkan pengetahuan analis terhadap wilayah dalam citra mengenai daerah-daerah penelitian. Nilai-nilai piksel dalam daerah contoh tersebut kemudian digunakan oleh komputer atau software sebagai kunci untuk mengenai piksel yang lain. Daerah yang memiliki nilai piksel sejenis akan dimasukkan ke dalam kelas lahan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi dalam metode ini, analis mengidentifikasi kelas informasi terlebih dahulu yang kemudian akan digunakan untuk menentukan kelas spektral yang mewakili kelas tersebut. Kelemahan dari metode supervised adalah ketidakakuratan hasil klasifikasi ditentukan berdasarkan kemampuan interpreter dalam menginterpretasikan objek yang digunakan saat pengambilan training sampel. Pengelompokan setiap DN tiap piksel sampel yang salah akan menyebabkan kesalahan pada hasil klasifikasi. Sedangkan pada metode unsupervised, kelemahannya adalah apabila pada nilai piksel yang serupa namun berbeda objeknya, maka hasil klasifikasi akan salah dalam melakukan interpretasi. Misalnya, atap permukiman yang berwarna coklat akan mirip nilai pikselnya dengan lahan terbuka, sehingga permukiman akan diklasifikasikan sebagai lahan terbuka atau sebaliknya. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pada metode tidak terbimbing, sistem pengklasifikasian baru kemudian analis menentukan informasi dari setiap kelas. Sedangkan pada metode terbimbing, analis membuat terlebih dahulu training area atau daerah contoh, baru kemudian sistem pengklasifikasian berdasarkan training area tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.